Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, di sini saya ingin membuat tutorial sedikit pengantar masalah tentang sintak Java itu sendiri. Kemarin teman-teman sudah install JDK dan Sublime ya. Kalau belum diinstal dulu, ada di kelasnya, udah ada linknya dan sebagainya. Nah, di sini kita akan sedikit ngoding Java dikit pengantar. Oke. Setelah install, coba teman-teman buka cmd bisa lewat start, terus cmd bisa buka, coba ketikkan Java aja. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu masalah seperti ini, kalau Java C yang tidak dikenali, teman-teman bisa buka start, terus komputer properties. Sini ada advanced system settings, diklik, masuk environment variable, ya, ada new. Nah, ketikkan pet untuk variable ini. Nah, variable value ini didapat dari pet Windows Popular. Bisa dibuka dari start, di klik kanan atau Windows plus E, terus cari di C. Kalau teman-teman pakai 32 bit, bukannya di program file yang 86. Kalau 64 ya yang ada 86 biasa, karena saya pakai 64 bit untuk komputer. Saya lihat dari sini, dari file system, terus cari Java JDK bin. Nah, ini yang kita copy, ini yang alamat baru ini, diklik terus di copy, pastekan di sini yang tadi. Oke, di oke lagi, terus oke maning. Udah, kalau udah ya di close. Udah, kita cek Java aja lagi. Oh, harus di close. Coba kita ulang Java aja lagi. Nah, artinya kita bisa gunain Java itu dari cmd dimanapun direktori kita berada. Jadi kita ada di direktori C users jandul, dimanapun kita bisa gunain Java C. Apa sih gunanya Java C? Java C itu buat compile sintak Java, dan running, buat ngerun Javanya juga. Nah, kita mau buat project misalkan di dokumen, buka explorernya, kita masuk ke dokumen, bebas mau dimasukin di mana. Kalau saya di dokumen, kita buat folder, misalkan modul 1 sini, semua kosong. Nah, kita mau ngoding di sini, kita buka Sublime ya. Sublime ini, terus open folder yang terus ada kemudian tikus. Nah, kita mau ngoding di sini. Jadi buat new filenya, kita buat new file di foldernya, klik kanan new file. Nah, langsung aja di save, Ctrl S. Kita nama filenya apa? Tes, jangan tes lah, coba.java. Ingat ya, file ekstensinya .java, jadi harus diketik .java. Nah, struktur dari sintak Java itu sendiri terdiri dari kelas yang pertama.
Jadi file itu merupakan suatu kelas. Nah, nulisnya ketika public, nanti akan saya jelaskan apa itu public. Kelas coba. Kenapa coba? Karena nama kelas harus sama dengan nama file. Jadi nama filenya coba, ya nama kelasnya coba juga gitu. Dah, kalau udah kita buat mainnya. Main itu ya main program. Jadi main program itu sebuah prosedur yang akan dijalankan sebagai mainnya. Ya gimana ya, pokoknya itu prosedur yang jadi main ya. Jadi kita akan public static, nanti ada istilah static, nanti dijelaskan dulu. Nanti aja void main, terus buka kurung tutup kurung. Biasa ya kalau ada function prosedur itu pasti ada buka kurung tutup kurung. Di dalam ini pasti parameter. Nah, parameternya di sini adalah string, s-nya gede, array itu string array itu kalau bicara kurung siku kurung 90 derajat kalau saya menamakannya, kurung 90 derajat. Nah, itu namanya bebas, nama sebuah parameter saya kasih param aja. Kalau mau ganti nama teman-teman juga bebas. Jadi kalau nama variabel kan terserah teman-teman, asal tipenya harus string array. Jangan kalau misalkan diganti array integer ya nggak bisa, harus string array. Oke, terus kita output. Nah, output di Java itu apa sih? Output di Java itu adalah sistem, s-nya gede, .out, .println. Bisa print, bisa len. Kalau print itu apa ya, sebaris, jadi nggak turun. Jadi kalau habis nge-outputin dia nggak akan turun lainnya. Kalau print kan dia habis nulis, kursor akan pindah ke bawah. Tapi kalau ada print lagi dia akan ke bawah. Kalau ada print itu akan ke bawah dulu baru mau print gitu. Nah, di dalam ini kalau kita mau outputkan string ya pakai petik 2. Kalau string di Java itu pakai petik 2. Kalau di PHP atau di PHP ya itu kan petik 1, petik 2 nggak salah. Jadi kalau di Java string itu petik 2. Kita outputkan hello world. Ya salah ya, jadi koma jangan lupa. Kalau udah kita save. Nah, untuk compile-nya kita harus masuk ke direktori ini, c user zandut documents modul 1. Ini kan udah c user zandut ya, tinggal change directory c atau cd ke dokumen, terus ke modul 1. Sorry modul 1 nah, terus Bapak baru ngaji, maaf ya Pak. Terus denger nggak? Oke lah. Oh ya, kita mau ngomel ya, lupa ya. Terus Java C nama filenya Java. Jadi kalau compile Java C, kalau ngeran Java doang gitu. Compile kita enter. Nah, kalau nggak ada error ya artinya sukses, nggak ada syntax error gitu. Jadi kita run Java doang. Nah, ininya filenya coba aja, jadi nggak pakai .java. Kalau compile itu harus pakai .java, kalau ngeran nggak usah. Jadi Java coba hello world gitu ya kan, simple kan. Yes, berhasil. Oke lah. Nah, untuk kedua dalam video ini saya ingin apa ya, bagaimana menginisialisasi sebuah variabel di Java. Ingat teman-teman harus baca dulu ya masalah
tipe data, harus ingat loh tipe data. Ada integer, ada double, ada long. Ya kalau double itu real ya, kalau di Java double, kalau di algoritma ya real. Terus string buat kata, kata kalimat. Kalau char itu ya buat karakter. Nah, kita mau buat sebuah variabel integer. Jadi kalau membuat variabel inisialisasi variabel itu tipe data. Jadi tipe datanya apa? Misalkan saya buat integer int diikuti nama variabel. Nama variabel, ingat ya cara penulisan nama variabel tanpa spasi, terus apa lagi ya? Nggak boleh tanda baca, nggak boleh angka. Ya angka boleh, cuma harus diikuti dengan huruf dulu baru angka. Ya pokoknya itu. Misalkan angka. Jadi tipe data spasi nama variabel, boleh titik koma, artinya kalau titik koma ini berarti angka ini sama dengan 0, belum diinisialisasi sebuah value tertentu. Kalau misalkan kita sama dengan 5, berarti angka ini isinya 5 gitu. Kita buat lagi angka 2 sama dengan 10, itu kan integer. Nah, apa lagi ya? Oh ya, boolean, ada boolean untuk true and false. Ya itu. Kita misalkan kita mau jumlahkan nih. Jadi kalau mau jumlahin, misalkan ini kan angka tambah angka ya. Jadi misalkan kita nggak usah ini, misalkan angka ditambah angka 2 ya, berarti kan ini tipenya apa? Ini kan integer ditambah integer, ya kan? Integer ditambah integer, pasti tipe datanya integer, karena integer tambah integer pasti masih integer. Kalau integer tambah string bisa nggak? Kayak mungkin. Yang usah huruf tambah angka, ya kan? Ngaco. Jadi harus sama. Nah, integer. Jadi kita tampung. Jadi kalau sama, kalau ini kan 5 itu kan integer ya. Sama dengan integer angka sama dengan 5, artinya 5 itu ditampung ke variabel angka. Nah, menampung sebuah value itu nggak sembarangan. Artinya 5 itu integer, ya kan? Ya angka itu harus integer. Kalau misalkan 5 ini di value ini adalah 5,5 itu kan bukan integer. Kalau dimasukin ke integer ya salah, dia akan error. Kita coba ya, kita save, terus kita compile. Kalau di Java itu habis save ada perubahan harus di-compile, nggak bisa langsung di-run. Kalau di-run ya nggak akan error, tapi kan kita cek dulu apakah dia error atau enggak gitu kan. Nah, dia akan lossy conversion, jadi kayak incompatible, jadi nggak sesuai gitu. Jadi 5,5 itu harusnya double, atau kalau di algoritma itu real, tapi kalau di Java ya harus tipenya double. Jadi kalau misalkan ini double, kita save, jangan lupa di save, kita compile lagi, nggak akan error gitu. Nah, jadi kita coba, kita Ctrl Z, oke. Nah, sini kan integer tambah integer pasti menghasilkan integer ya, makanya kita buat variabel integer jumlah yang akan menampung penjumlahan antara angka dan angka 2. Dengar, masuk nggak logikanya? Jadi integer tambah integer pasti integer, ya kan? Makanya kita tampung ke integer gitu. Nah kan, kita outputkan system out.println
hasil jumlah adalah, nah kita mengambil nilai atau value dari sebuah variabel. Gimana caranya kalau di ini sama, kalau di Pascal kalau nggak salah koma, kalau di C kayaknya sama di C ya, kita pakai plus C atau C plus saya lupa katanya itu T koma, jadi waduh maaf ya Pak. Udah kita save, udah compile nggak ada error, kita coba run. Nah hasil jumlah adalah 15 karena 5 tambah 10. Oke, jadi kalau perkalian integer kali integer ya pasti integer ya kan, pengurangan pasti. Nah masalahnya di pembagian, kita coba pembagian, kita compile, gak ada error. Masalahnya di mana? Masalahnya setelah kita run. Kenapa 0? 5 dibagi 10 kenapa 0? Ada yang tahu gak? Karena integer dibagi integer ditampung sebuah variabel integer, hasilnya integer. Sorry. Integer dibagi integer pasti hasilnya integer, ya kan? Kalau integer 0,5 lagi 5 dibagi 10, maaf 5 dibagi 10 kan berapa sih? 0,2 ya. Nah 0,2 kalau jadi integer kan dibulatin seret, berarti jadi 0. Ya itu masalahnya di situ. Nah biar nggak jadi masalah, kita ubah ini jadi double, karena pasti kalau pembagian itu kan pasti kemungkinan ada real kan, ada desimal gitu. Kita buat jadi double, kita coba, kita save. 0,0 sama aja 0, cuman ada komanya, sama aja Pak. Masalahnya integer bagi integer tetap integer sebenarnya, tetap seperti integer, cuman di sini kita double, jadi integer jadi double, tinggal tambahin koma aja. 5, kalau 5 ini integer dijadiin double jadi berapa? 5,0 kan. Nah jadi kalau masalah ini, masalahnya di pembilang ini harus dijadiin double, harus dijadiin double. Jadi kita buat double, jadi double itu kan lebih besar ya, maksudnya real itu kan bisa koma, jadi lebih besar presisinya atau ruang lingkup dari value dibanding integer kan. Jadi kalau double dibagi integer, karena integer lebih kurang dari double, harusnya minimal double, gak boleh kurang dari, gak boleh menampung variabel kurang dari presisinya kan, nggak pas, terus minimal lebih atau sama kan. Jadi dari double kita run, kita save, kita run, kita compile. Nah baru deh 0,5. Oh iya 0,5 tadi, maaf ya, ternyata saya error juga ya. Udah deh, paling itu. Terima kasih. Ntar kalau ada masalah atau ada pertanyaan, komen aja di bawah atau di kelaskita.com. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.